hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di dalam kekudusanmu. Bawaku dekat dalam harimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Selamat pagi Jemaat Tuhan. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, sungguh Engkau Allah yang hebat ya Tuhan. Engkau berkuasa di bumi dan di syurga. Sebab itu pagi hari ini ya Tuhan, kami mau bersyukur karena kami dapat berkumpul secara atas talian untuk menyembah Engkau ya Allah. Bertakhtalah Engkau di dalam penyembahan kami dan juga pujian-pujian kami kepadamu ya Tuhan. Dan di dalam kemuliaan-Mu, biarlah Engkau nyata ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang berkuasa, yang telah membebaskan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita terus berikan pujian dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita terus mengangkat suara kita. Pada pagi hari ini kita mau menyatakan bahwa Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga.
kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Bapa, sekali lagi kami bersyukur kerana kasih-Mu ya Tuhan melimpah bagi kami, bahkan lebih daripada apa yang kami perlukan, dan Engkau sudah menyediakan bagi kami Tuhan. Oleh itu kami mau menyembah Engkau ya Tuhan seumur hidup kami. Pakailah kami ya Tuhan sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat pagi jemaat Tuhan, saatnya kita mau mendengar beberapa pengumuman gereja. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Anda yang bersama-sama dengan kami secara atas talian maupun di Facebook ataupun di YouTube. Selamat datang dan selamat beribadah. Pengumuman yang pertama,
adalah pengetahuan untuk jemaat semua. Di Facebook, Anda tahu kita boleh mengungsikan video kebaktian kita. Jadi saya mendorong Anda untuk menekan butang kongsi ataupun share supaya kita boleh melakukan penginjilan melalui atas talian. Dan seterusnya kita juga saya juga mau mendorong jemaat untuk turut serta di dalam beberapa persekutuan dalam gereja kita. Yang pertama adalah sel kanak-kanak. Jadi bagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak, saya mendorong supaya Anda boleh mendorong anak Anda untuk mengikuti sel kanak-kanak setiap hari Ahad jam 9.30 pagi melalui Facebook ASC Sel Kanak-Kanak BM dan juga di saluran YouTube All Saints Cathedral. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan sel muda-mudi ataupun sel oksigen. Kami mendorong semua Anda yang muda-mudi yang berumur 13 tahun dan ke atas dan belum berkahwin, Anda boleh mengikuti kami setiap hari Sabtu jam 8 malam. Anda boleh mendapatkan link pertemuan dengan menghubungi nombor yang tertera. Dan seterusnya begitu juga dengan sel belia, di mana sel belia akan diadakan setiap hari Ahad jam 8.30 malam melalui Google Meet. Dan untuk mendapatkan link pertemuan, sila hubungi saudara Mark seperti yang tertera. Dan jemaat juga boleh memberi persembahan dan perpuluhan Anda melalui dua langkah yang tersedia. Yang pertama melalui pemindahan atas talian ke akaun bank All Saints Cathedral seperti yang tertera, ataupun melalui bus dengan mengimbas kod QR yang tersedia. Dan yang terakhir, jika jemaat mempunyai sebarang pertanyaan maupun pelayanan, jemaat boleh menghubungi kami di talian yang tersedia. Lain-lain pengumuman, jemaat boleh melihatnya di dalam e-bulletin kita. Jemaat boleh mendapatkan e-bulletin melalui Facebook All Saints Cathedral ataupun yang dihantar melalui pesanan ringkas WhatsApp yang diberikan melalui pemimpin-pemimpin sel. Dan itu siap pengumuman, dan mari kita teruskan ibadah kita dengan pembacaan Alkitab. Pembacaan pada pagi hari ini diambil daripada 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 hingga 20. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dan perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, kerana Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, kerana itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Kerana kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi, Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagikan Injil dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Kerana kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu, kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami,
berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan kerana itu kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, kerana kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Kerana mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai segenap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjengkuk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang pada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami mau berdoa semoga Roh Kudus menerangi mata hati kami hingga kami beroleh pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami dibangun, diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan sendiri. Urapi hamba-Mu semoga dapat berbicara seperti yang Tuhan mau, agar kami sama-sama dibangun, diberkati dan dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudari, sekali lagi kita bersyukur pada hari ini kita dapat bertemu secara atas talian, dan saya percaya Tuhan memberkati Anda dimanapun Anda berada, menyertai kami secara atas talian. Saudara-saudari, sepanjang November 2020 ini kita akan mendengar siri khotbah dari surat Tesalonika yang tajuk besarnya diberi tema dua kedatangan. Saudari, tahukah Anda bahawa kita hidup di antara kedatangan Yesus yang pertama dan juga kedatangan Yesus yang akan datang, yaitu kali kedua. Tidak lama lagi kita akan menyambut perayaan Christmas. Christmas mengingatkan kita kedatangan Yesus yang pertama sebagai Tuhan dan penyelamat dunia. Namun saudari, menarik sekali dari surat 1 Tesalonika ini, sepanjang surat ini kita dapati setiap pasal menyebut mengenai kedatangan Yesus yang kedua. Dan justru itu saudari, Paulus dan rakan-rakannya menggesa orang-orang percaya supaya mereka dapat hidup mengikuti cara hidup
yang sesuai dengan panggilan Tuhan, dengan firman Tuhan, sementara menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudari, kedatangan pertama, Yesus datang sebagai Tuhan dan penyelamat manusia. Tetapi kedatangan kedua, dia akan datang sebagai hakim. Maka hari ini saudari, kita akan lihat bab yang kedua dari 1 Tesalonika ini, dan tema kecil yang saya mau kongsikan dari bab yang kedua ini ialah kemuliaan dan sukacita pemberita Injil. Dalam bab yang kedua ini, saudara-saudari, Paulus dan rakan-rakannya mengongsikan ada dua bentuk pengalaman kepada orang di Tesalonika, dan saya juga percaya ia juga berbicara kepada kita pada hari ini. Saudara-saudari, bila bercakap mengenai kedatangan Yesus kedua kali, itu juga bercakap mengenai tanggung jawab yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya. Sebelum Yesus datang kedua kali, saya, saudara-saudari, kita dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Tugas memberitakan Injil bukan terletak pada bishop sahaja ataupun din ataupun para padri, pastor, penginjil ataupun kaki tangan gereja. Tugas memberitakan Injil ialah tugas saya dan semua orang percaya. Kita semua diberi amanat ini untuk memberitakan Injil. Kita hidup di dalam waktu Yesus telah datang menjadi Tuhan dan penyelamat. Itu sebabnya kita merayakan Christmas, karena kita memperingati kelahiran Yesus, kedatangannya yang pertama. Tetapi dalam surat Tesalonika ini, Paulus menulis mengenai kedatangan yang kedua. Maka perlu saya dan saudara-saudari ambil kesempatan ini, sementara menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ambil bahagian dalam pemberitaan Injil. Dan hari ini kita akan mendengar apakah kesudahan yang akan kita terima sebagai pribadi yang menjadi pemberita Injil. Memanglah saudari, pemberitaan Injil tidak semestinya berjalan dengan lancar. Memang ada pelbagai cabaran yang datang dan dialami oleh setiap kita yang terlibat memberitakannya. Namun dalam surat ini, kita mau tanya soalan ini. Apakah yang membuat Paulus dan rakan-rakannya tetap bergiat memberitakan Injil? Dalam surat ini, Paulus berkata mereka memberitakan Injil dalam perjuangan yang berat, katanya. Ada aniaya dan sebagainya. Namun mengapa Paulus dan rakan-rakannya tetap bergiat melakukan pekerjaan memberitakan Injil? Paulus dalam bab yang kedua ini menyatakan apakah yang menjadi sumber motivasinya. Walaupun memberitakan Injil dalam perjuangan yang berat, ada tantangan, pelbagai cabaran, namun dia tetap bergiat memberitakan Injil. Jadi kita akan belajar ayat-ayat dari 1 sampai ayat yang ke-20. Di sana saya letakkan dua bentuk pengalaman. Pengalaman yang pertama ialah Paulus mengongsikan mengenai pengalamannya sendiri bersama rakan-rakannya dalam mereka memberitakan Injil. Ayat 1 dan 2, mereka memberitakan Injil Allah kepada orang Tesalonika. Kamu sendiri pun tahu, memang tahu saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita,
kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Paulus berterus terang bahwa memberitakan Injil tidak semestinya lancar. Paulus dan rakan-rakannya berterus terang, ada aniaya, ada cabaran yang berat, namun mereka tetap giat melakukannya karena mereka tahu apa kesudahannya kelak. Saudara-saudari, ambillah musim ini, kita akan memasuki musim Adventus, kita akan merayakan hari Christmas. Ambillah kesempatan ini untuk bercakap mengenai Yesus Kristus. Injil ialah mengenai Yesus Kristus, keselamatan yang diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Masih ingat Yohanes 3:16? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ambillah kesempatan ini juga, saudari, untuk bersama-sama terlibat untuk memberitakan Injil. Inisiatif yang kita lakukan dalam pelayanan bahasa Malaysia kita, pada awal Disember 2020 ini, kita akan menyediakan sebuah klip video yang akan diedarkan kepada para pemimpin kita, dan kemudian para pemimpin kita akan mengedarkannya kepada semua anggota, dan juga anggota bebas mengongsikannya kepada keluarga masing-masing, rakan kerja atau rakan sekolah Anda. Video itu ialah mengenai caroling kita. Kita akan menyanyikan lagu-lagu Christmas atau lagu-lagu Natal. Kita akan memberitakan siapa Yesus. Temanya, jangan takut. Saudara-saudari, ambil kesempatan ini, bekerja bersama-sama dan terlibat dalam memberitakan Injil. Sementara Paulus berterus terang memberitakan Injil bukanlah lancar selalunya, namun Paulus juga memberitahu bahawa bila kita mau menjadi pemberita kebenaran, kita mesti memiliki karakter yang benar-benar teguh di hadapan Tuhan, yang berani memberitakan kebenaran. Misalnya Paulus dalam ayat yang ketiga hingga yang keempat, dia berterus terang. Bila dia bertemu dengan orang Tesalonika, dia katakan? Dia memberi nasihat yang murni, yang tulus. Kebenaran yang dia terima, itulah yang dia kongsikan, bukan suatu yang menyesatkan. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saudara-saudari, bila kita terlibat di dalam memberitakan Injil, saudara-saudari dan saya, kita perlu belajar daripada sikap Paulus, memberitakan firman Tuhan, berbicara bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi kita berbicara hanya untuk menyukakan hati Allah. Sebab bila kita menginjil, kita juga akan bercakap mengenai dosa orang lain. Kita akan bercakap mengenai apa itu dosa dan mengapa kita harus henti berbuat dosa. Tidak mudah untuk bercakap seperti itu kepada orang lain yang barangkali kita tidak kenal. Malah dalam keluarga sendiri bukan mudah untuk kita menegur dosa anggota keluarga kita. Namun inilah karakter yang perlu ada. Sementara kita memberitakan Injil, kita belajar dari Paulus, berbicara untuk menyukakan hati Allah. Lanjut saudari dalam ayat yang kelima, mereka mengajar dengan terus terang, tidak bermulut manis. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Hari ini saudari, banyak orang yang suka dengar khotbah yang manis-manis. Banyak orang suka mendengar firman Tuhan yang lembut-lembut. Banyak yang suka mendengar firman Tuhan yang berteologi ataupun bercakap mengenai kemakmuran.
Tuhan berkati kamu bila kamu buat begini, usahamu berhasil. Dia amin, amin. Tapi kalau firman Tuhan menegur dosanya, dia sakit hati dengan pemberita Injil. Dia sakit hati dengan pengkhotbah. Hari ini banyak orang memalingkan telinga kepada apa yang dia suka dengar. Bila dia tidak suka dengar, dia padamkan saja, tidak perlu ikut kebaktian sehingga habis. Tetapi sebagai pemberita Injil, saudara-saudari, kita belajar daripada pengalaman Paulus dan rakan-rakannya. Mereka mengajar dengan terus terang, tidak bermulut manis. Kalau salah, salahlah. Dan kemudian dalam ayat yang ke-6, nah ini baik untuk peringatan saya dan kita semua yang terlibat dalam caroling sepanjang musim Christmas ini. Entah kita akan lakukannya secara atas talian atau mengungsikan klip video, atau jika izin Tuhan waktu pada masa-masa akan datang semakin pulih, kita dibenarkan bergerak secara fizikal, kita mengungsikan firman Tuhan, mengadakan lawatan caroling ke rumah-rumah secara fizikal jika izin Tuhan. Apapun keadaannya nanti, kita belajar ini saudari. Waktu kita melayani Tuhan, jangan cari pujian dari manusia. Saudari, bapak-bapak gereja menyetujui bahwa Paulus ialah pendiri jemaah Tesalonika. Namun Paulus tidak memegahkan diri, aku yang dirikan gereja Tesalonika. Paulus tidak menulis, kami berjuang dalam perjuangan berat, akulah yang mulakan pelayanan di sana. Kita belajar sikap ini, saudari. Kalaulah Anda terlibat di dalam memenangkan jiwa, jangan pernah mencari pujian dari manusia. Caroling kami berjaya sebab saya. Lawatan kami berjaya sebab saya. Orang itu bertobat sebab saya. Tidak perlu berbuat demikian, saudari. Bila kita buat pelayanan, jangan cari pujian dari manusia. Ayat 7 hingga 9, di sebalik semua yang dilakukan oleh Paulus dan rakan-rakannya, rupa-rupanya dimotivasikan oleh kasih. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah kepada kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Semua yang mereka lakukan, saudari, semuanya karena kasih. Kita melakukan secara taat sel kanak-kanak secara atas talian setiap minggu. Sel muda-mudi secara atas talian setiap minggu. Sel belia secara atas talian setiap minggu. Atau berdoa atau melawat. Semuanya kita lakukan karena kasih. Karena kasih. Kalau kita tidak ada kasih, sukar untuk kita pergi melayani. Seorang pemberita Injil, dia rela melayani karena dia mengasihi jiwa-jiwa yang perlukan, jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tersesat. Mereka perlukan Tuhan. Mereka perlukan Tuhan. Dan sementara melayani, saudari, Paulus mengungsikan pengalamannya bersama dengan jemaat di Tesalonika. Sementara melayani jemaat itu, mereka menjadi teladan kepada orang percaya. Ayat yang ke-10. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Jadi pelayanan kita akan lebih berhasil bila kita sendiri menjadi teladan bagi orang percaya. Paulus berani berkata demikian, kamu menjadi saksi, Allah juga menjadi saksi betapa saleh,
adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu. Bila kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, pertama-tama kita harus mengaplikasikan kebenaran itu di dalam hidup kita. Bila kita mengajar kebenaran firman Tuhan, pertama-tama kita terlebih dahulu yang melakukannya. Hidupi apa yang kita katakan, jalani apa yang kita ajarkan. Jadi teladan. Saudari, barangkali banyak bertanya, Padri, bagaimana kita mau mengadakan caroling atau melakukan jangkauan dalam keadaan PKPB sekarang ini? Saudari, banyak pekerjaan yang baik boleh kita buat. Contohnya, Anda masaklah lebih dan berilah makanan kepada jiran Anda. Bukankah itu juga bercakap mengenai perbuatan baik? Buatlah sesuatu kebajikan. Karena melalui perbuatan seperti itu boleh menyentuh jiwa seseorang. Perbuatan kita berbicara lebih kuat daripada kata-kata semata-mata. Dan dalam ayat 11 hingga 12, Paulus dan rakan-rakannya memberitahu kita, dalam mereka memberitakan Injil, inilah yang ada pada mereka, yaitu komitmen. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, kami menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Komitmen, saudari, seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kadang-kadang kita mudah bosan bila kita cuba kuatkan hati seseorang, nanti dia tidak ikut lagi. Bila kita cuba menguatkan, menasihati hati seseorang, tetapi dia berubah lagi. Tetapi bagi Paulus, rakan-rakannya, kita belajar ini. Komitmen mereka beri yang terbaik. Mereka meminta dengan sangat supaya jemaat hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil mereka ke dalam kerajaan Allah. Jadi antara tujuan Paulus menulis surat ini bersama rakan-rakannya, supaya menjelang kedatangan Tuhan, jemaat itu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dinasihati dengan sungguh-sungguh, bukan berbicara hanya untuk menyukakan hati mereka. Mereka diajar dengan terus terang, tidak dengan mulut manis. Paulus melakukan pelayanan bersama rekan-rekannya, tidak pun mencari pujian dari manusia. Mereka lakukannya semuanya karena kasih. Dan sementara itu mereka tunjukkan teladan sebagai seorang hamba Tuhan. Dan yang kedua, saudari, pengalaman yang kedua saya sebut sebagai pengalaman yang berkesudahan dengan sukacita. Bila kita menjadi pemberita Injil sepanjang musim Christmas ini, saudari, baik secara panggilan telepon atau message atau klip video yang akan kita lakukan pada bulan 12 ini, saudari, ketahui ini sebab Paulus dan rakan-rakannya sudah mengalami ini. Apa kesudahannya yang mereka nanti-nantikan. Dan rahasia ini dinyatakan kepada saya dan saudara-saudari. Bila kita memberitakan Injil, orang menerima firman yang diberitakan. Memanglah ada orang yang akan menerima, ada orang akan menolak, akan ada orang berpikir nanti dulu. Terus dari apa yang kita maksudkan ialah selagi ada kesempatan memberitakan firman Tuhan, beritakan. Ajar, beri nasihat, bukan untuk sukakan hatinya, tapi sukakan hati Tuhan. Mengajar dengan terus terang, melakukannya dengan kasih. Demikianlah kita contohi dari Paulus dan rakan-rakannya. Dalam ayat yang ke-13, saudari, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi firman Allah, nasihat dari firman Allah
itu berbicara bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi untuk menyenangkan hati Allah. Kita mengajar dengan terus terang, dan orang yang menerima tahu inilah firman Tuhan. Jadi bila kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, betapa gembiranya bila kita melihat jiwa-jiwa menyambut Injil Tuhan. Saudari akan bersyukur kepada Tuhan. Anda akan berbisik kepada istri atau suami, kepada anak-anak, puji Tuhan, mereka bertobat mengenal Tuhan Yesus. Rindukah saudari akan keadaan ini? Rindukah Anda? Maukah Anda? Dia sudah lama tersesat saudari, tetapi bila Anda memberitakan Injil dan orang itu menerima firman Tuhan, betapa gembiranya kita. Saudara-saudari dan saya pun tahu, satu jiwa bertobat, apa yang terjadi? Seluruh isi surga bersorak-sorai, saudari. Dan bila kita memberitakan Injil Tuhan, jemaat menjadi penurut-penurut Allah. Orang yang kepadanya kita memberitakan firman Tuhan, kita memberitakan Injil, orang itu menjadi penurut jemaah-jemaah Allah. Sama terjadi dengan jemaah di Tesalonika, bila Paulus dan rakan-rakannya memberitakan Injil, dan mereka juga menjadi penurut jemaah-jemaah Allah di Yudea, yang mana mereka juga sanggup menderita demi kebenaran yang mereka terima. Tidak takut diancam oleh orang Yahudi, karena mereka tahu kebenaran. Mereka hidup sebagai jemaah atau umat Allah. Betapa gembiranya kita bila kita memberitakan Injil Tuhan dan orang ini menjadi penurut jemaah Allah. Dan bila kita memberitakan Injil, saudari, akhirnya kita tahu orang yang kepadanya kita memberitakan Injil, mereka mengalami kebenaran dan ada hubungan baru. Itu tercatat dalam ayat 15 sampai ayat 18. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh dengan rindu yang besar dan telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Jemaat di Tesalonika, mereka hidup mengalami kebenaran firman Tuhan. Mereka ada hubungan baru dengan Paulus dan rakan-rakannya. Mereka ada hubungan baru dengan Allah. Mereka tidak hidup dalam dosa. Mereka menjadi penurut jemaah Allah. Inilah kesudahan antara lain bila orang mendengar Injil Tuhan. Dan saya bagi pihak kepimpinan di dalam katedral kita, dalam ayat 17, sekali lagi, kita mau lihat ayat yang ke-17 ini, saudari. Dalam ayat yang ke-17, tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu. Saudari, saya mau beritahu jemaat Tuhan, kami, din kita, din Musa Ambai, padri-padri, pastor di All Saints, staf, kaki tangan gereja, para pemimpin, warden jemaah, penyelia, pemimpin awam, kami, walaupun kita jauh di mata, tapi tidak jauh di hati. Beritahu orang di rumahmu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Kami merindui jemaat, dan kami juga merindui saudara-saudari di luar sana untuk terlibat bersama-sama kami. Mulai Desember nanti kita memberitakan Injil Tuhan melalui caroling kita. Dan apa yang terjadi, saudari, dalam 1 Tesalonika bab yang kedua ayat 19 hingga ke-20.
mengapa Paulus dan rakan-rakannya walaupun mengalami pelbagai cabaran, mereka dianiaya, diancam, tetapi mereka tetap giat memberitakan Injil Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sebab ini menjadi motivasi mereka. Ayat 19 hingga 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Ini kedatangan kedua maksudnya. Kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi karena bagi Paulus dan rakan-rakannya, mereka ada motivasi seperti ini. Bila Tuhan datang, Tuhan, inilah jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat, yang diikat oleh iblis. Jiwa-jiwa itu seperti mahkota menurut Paulus. Menjadi mahkota kemegahan bila kedatangan Tuhan. Saudari, bila kita memberitakan Injil, orang menerima firman Tuhan, orang menjadi penurut umat Allah, orang mengalami kebenaran firman Tuhan, merekalah menjadi sukacita kita. Merekalah yang menjadi kemuliaan dan sukacita para pemberita-pemberita Injil. Rindukah Anda memenangkan satu jiwa? Rindukah Anda mendengar satu jiwa bertobat, percaya kepada Tuhan? Rindukah Anda memimpin seseorang seperti ini? Saudara, ikut doa saya bagaimana untuk terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya membuka pintu hati saya, mengundang Engkau masuk dalam hidup saya, menjadi Tuhan dan penyelamat. Bilakah kali terakhir kita melakukan itu? Dan sekali lagi saudari, ambil kesempatan musim Christmas ini. Kita nyanyikan lagu ini sebagai lagu respon kita. Banyak mereka di luar sana yang tidak mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari dipakai Tuhan untuk menasihatkan mereka dengan nasihat yang murni. Bukan nasihat yang menyukakan hati manusia, bukan berkata-kata atau bermulut manis, tetapi mengajar terus terang supaya manusia menerima kebenaran Tuhan. Ambil kesempatan bila kedatangan Yesus kedua kali, merekalah menjadi kemuliaan dan sukacita para pemberita Injil. Sebagai jawaban
kita. Tuhan memanggil kita. Saya dan saudari dipanggil untuk membawa terangnya kepada bangsa-bangsa, saudari. Saudari, mari kita berdoa sempena musim Christmas ini yang mendekat. Memang kita mengingati kedatangan pertama Tuhan Yesus. Namun dalam surat Tesalonika ini mengingatkan kita tentang kedatangannya yang kedua. Kedatangan pertama dia datang sebagai Tuhan dan penyelamat, tetapi kedatangannya yang kedua dia datang sebagai hakim. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Kalaulah saudara-saudari di sini pertama kali mendengar khotbah ini, atau Anda belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hidup Anda secara pribadi, saya mau pimpin Anda dalam doa menerima Yesus. Dimanapun Anda duduk, di rumah, dalam kendaraan, di rumah kongsi, di mana-mana pun, Anda hanya ikuti doa saya di dalam hati Anda atau dengan suara kedengaran. Ikuti doa saya kata demi kata. Tuhan Yesus, saya membuka hati saya, mengundang Engkau masuk dalam hidup saya, menjadi Tuhan dan penyelamat saya secara pribadi. Ampunkan dosa-dosa saya. Terima kasih karena Engkau mengampuni saya. Terima kasih karena Engkau memberi hidup yang kekal kepada saya. Surga milik saya. Saya menjadi anak-anak Allah. Terima kasih firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai jawaban
berdoa bersama-sama di dalam doa syafaat. Benar ya Tuhan, kami manusia yang lemah dan kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama, memohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk memimpin semua pemimpin dan jemaah untuk terus bertekun mencari wajah-Mu ya Tuhan. Walaupun di dalam pandemik saat ini ya Tuhan, tapi biarlah hati kami haus akan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga mohon ya Tuhan, agar setiap kami Tuhan akan terus taat dan setia kepadamu apapun yang terjadi, karena kami tahu semua ini terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, dan di mana hasilnya akan kembali kepadamu ya Tuhan, di mana nama-Mu yang akan ditinggikan dan dipermuliakan ya Tuhan. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami juga mohon perlindungan, kesehatan, penghiburan, dan pimpinan daripada Engkau ya Tuhan. Dan juga kepada setiap mereka yang bertugas di hospital, kiranya Tuhan, tangan-Mu akan menutup bungkus setiap kami Tuhan, menjaga, melindungi, dan menghiburkan kami ya Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita tenang untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, sekali lagi mari kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan.